Baik, saya Yulana Bercelai dengan NIM 22110708. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 sampai tugas 5 untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan. Oke, kita langsung saja pada penjelasannya. Nah, jadi tugas yang pertama, soal yang pertama, apa saja yang menjadi sistem keamanan jaringan? Ada beberapa sistem keamanan jaringan, yaitu yang pertama firewall, antivirus, yang kedua antivirus dan anti-malware, yang ketiga sistem deteksi intrusi atau IDS, dan sistem pencegahan intrusi atau IPS. Yang keempat, enkripsi data. Yang kelima, pembaruan perangkat lunak. Soal yang kedua, carilah sebuah referensi dalam bentuk movie, kemudian ceritakan di manakah letak sistem keamanan jaringan. Nah, dalam film Live Free or Die Hard 2007, letak sistem keamanan jaringan terletak di pusat kontrol komputerisasi yang mengendalikan berbagai aspek kehidupan kota di Amerika Serikat. Ini mencakup sistem transportasi listrik, perbankan, dan infrastruktur kunci lainnya. Yang ketiga, apa nama sistem keamanan jaringan yang digunakan dalam film tersebut? Dalam film Die Hard 4.0 juga dikenal sebagai Live Free or Die Hard. Sistem keamanan jaringan yang digunakan disebut sebagai Vercel. Ini adalah istilah yang digunakan oleh penjahat dalam film untuk merujuk pada serangan besar-besaran terhadap infrastruktur komputer di seluruh Amerika Serikat. Jadi yang keempat, judul movie atau film tentang hacker, yaitu judul filmnya Die Hard. Yang berikut tugas yang kedua, soal yang pertama, jelaskan bagaimana proses enkripsi dan deskripsi. Yang pertama, proses enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca. Itu menggunakan algoritma dan kunci enkripsi untuk melindungi informasi. Contoh sederhana adalah cache cipher yang menggeser huruf dalam pesan sejumlah posisi tertentu di alfabet. Deskripsi adalah proses mengubah ciphertext kembali menjadi data asli atau plain text menggunakan algoritma dan kunci dekripsi. Ada dua jenis utama enkripsi. Yang pertama simetris, menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi seperti AES. Yang kedua, asimetris, menggunakan pasangan kunci publik dan privat yang berbeda seperti RSA. Enkripsi dan dekripsi sangat penting untuk keamanan dalam komunikasi digital dan penyimpanan informasi sensitif. Ini adalah contoh gambar enkripsi. Yang kedua, proses dekripsi. Nah, proses dekripsi terjadinya yang pertama penerimaan ciphertext, menerima data transkripsi. Yang kedua, algoritma dekripsi, menggunakan algoritma untuk mengubah ciphertext kembali ke plain text. Yang ketiga, kunci dekripsi, memakai kunci khusus untuk dekripsi. Yang keempat, transformasi, itu mengubah ciphertext menjadi plain text. Yang kelima, hasil plain text yang dapat dibaca. Nah, contoh ciphertext for dengan kunci 3 dekripsi menjadi hello dengan menggeser huruf 3 posisi ke kiri. Tugas yang ketiga, soal yang pertama, terminologi. Nah, terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah
kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukan serta kaitannya istilah dengan satu budaya. Berikut adalah beberapa contoh terminologi dari beberapa bidang. Nah, teknologi informasi IT, contohnya firewall. Yang kedua, cloud computing. Yang kedua, kesehatan, contohnya kolesterol, hipertensi. Yang ketiga, ekonomi, nah contohnya inflasi, PDB produk domestik bruto. Yang keempat, pendidikan, itu contohnya kurikulum. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Nah, yang terakhir, lingkungan. Lingkungan ini contohnya perubahan iklim, dan deforestasi. Nah, yang berikut DNSB, DNS. Contoh dari DNS synchrony, penyaring DNS, dan pemantauan anomali DNS. C. OSI reference. Ada beberapa contoh referensi yang dapat membantu dalam memahami dan menerapkan model OSI. Yang pertama, buku-buku teknik jaringan. Yang kedua, dokumentasi protokol jaringan. Yang ketiga, materi pendidikan online. Dan yang terakhir, forum dan komunikasi jaringan. Yang berikut tugas yang keempat. Soal yang pertama, UDP, proses transmisi data dalam sebuah jaringan. Nah, UDP adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi antara host ke host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Nah, jadi karakteristik utama dari UDP adalah yang pertama, tidak berorientasi pada koneksi. UDP tidak membangun koneksi sebelum pengiriman data. Ini membuatnya lebih cepat tetapi kurang andal dibandingkan dengan TCP. Yang kedua, tanpa konfirmasi. UDP tidak memastikan bahwa paket data yang dikirim sampai ke tujuan dengan baik. Ini berarti tidak ada mekanisme untuk mendeteksi atau memperbaiki kesalahan pengiriman. Yang ketiga, ringan karena kurangnya overhead yang terkait dengan penanganan koneksi dan konfirmasi pengiriman. UDP biasanya lebih ringan dan memiliki overhead yang lebih rendah daripada TCP. Yang ketiga, yang berikut yang keempat, tidak terurut. UDP tidak menjamin bahwa paket data akan tiba dalam urutan yang sama seperti yang dikirimkan. Yang kelima, dukungan multicast dan broadcast. UDP mendukung pengirim multicast dan broadcast yang memungkinkan satu paket data untuk dikirim ke beberapa tujuan sekaligus. Yang keenam, digunakan untuk aplikasi real time. Karena sifatnya yang ringan dan tidak berorientasi pada koneksi, UDP sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan transmisi data real time seperti video streaming, voice over IP atau VoIP, dan permainan online. Yang berikut tugas yang keempat. Tugas yang keempat, soal yang pertama, apa peran IPv4 dan IPv6 dalam sebuah sistem keamanan jaringan? Nah, IPv4 dan IPv6 memiliki peran yang krusial dalam sistem keamanan jaringan. Berikut adalah beberapa peran penting keduanya dalam konteks keamanan jaringan. Yang pertama, IPv4 meliputi yaitu firewall dan filtering. Itu sudah ada penjelasannya di sini. Yang kedua, NAT, Network Address Translation.
Yang ketiga, VPN, Virtual Private Network. Yang kedua, IPv6, alamat IP unik. Jumlah alamat IPv6 yang besar memungkinkan setiap perangkat memiliki alamat IP unik. Yang kedua, header yang diperbaiki. Yang ketiga, keamanan dan integritas data. Yang berikut tugas yang kelima, ini dia punya link videonya. Berikut tugas yang kelima. Di sini saya menggunakan aplikasi Glassware. Nah, Glassware adalah aplikasi yang digunakan untuk memonitor dan mengelola penggunaan internet pada komputer atau perangkat seluler. Aplikasi ini memberikan visualisasi yang jelas mengenai aktivitas jaringan dalam bentuk grafik dan tabel, memungkinkan pengguna untuk melihat dengan mudah aplikasi mana yang menggunakan bandwidth dan berkomunikasi dengan server mana di internet. Nah, fitur utama dari Glassware meliputi pemantauan jaringan, memantau aktivitas jaringan secara real-time, serta menyediakan rincian tentang aplikasi dan proses yang menggunakan koneksi jaringan. Yang kedua, pengawasan ancaman. Glassware dapat mendeteksi dan memberitahu pengguna tentang koneksi mencurigakan atau potensial malware yang mungkin mencoba mengakses sistem. Yang ketiga, peringatan penggunaan data. Aplikasi ini memberikan peringatan jika penggunaan data mendekati batas yang telah ditentukan, sangat berguna untuk pengguna dengan kuota data terbatas. Yang keempat, pemulihan dan keamanan jaringan. Glassware juga dapat membantu aktivitas yang tidak diinginkan pada jaringan dan aplikasi yang mungkin membahayakan privasi atau keamanan data. Nah, jadi dalam aplikasi Glassware ini ada 4 tools, yaitu tools yang pertama, Traffic Monitor. Nah, Traffic Monitor ini adalah alat yang digunakan untuk mengamati, menganalisis, dan merekam lalu lintas data yang melewati jaringan. Kegunaannya, alat ini membantu pengguna dalam memahami penggunaan bandwidth, mengidentifikasi kemacetan jaringan, dan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak biasa. Yang kedua, Glassware Protect. Glassware dapat merujuk pada berbagai jenis perangkat lunak atau fitur keamanan, tergantung pada konteks. Namun dalam konteks Glassware, istilah ini tidak secara spesifik merujuk pada fitur tertentu. Kegunaannya adalah fitur dari suatu aplikasi keamanan. Tujuannya mungkin untuk melindungi data pengguna dan jaringan dari serangan cyber, memblokir aplikasi berbahaya, dan mencegah kebocoran data. Yang ketiga, log analysis. Log analysis adalah proses mempelajari log atau catatan sistem yang secara otomatis dibuat oleh komputer dan perangkat jaringan. Kegunaannya, alat analisis log digunakan untuk mengaudit dan memastikan keamanan jaringan, mengoptimalkan kinerja sistem, dan mematuhi peraturan keamanan. Yang keempat, network scanner. Network scanner adalah alat yang digunakan untuk menemukan
perangkat yang terhubung dalam jaringan termasuk server komputer dan perangkat cloud. Kegunaan network scanner sangat penting untuk manajemen jaringan dan keamanan. Alat ini membantu administrator untuk memahami dan mengaudit konfigurasi jaringan, mengidentifikasi kelemahan, keamanan, dan menyiapkan pertahanan yang lebih baik terhadap ancaman eksternal. Semua alat ini ketika digunakan bersama menyediakan wawasan mendalam tentang performa dan keamanan jaringan, memungkinkan perbaikan dan perlindungan yang lebih baik terhadap infrastruktur digital. Jadi ini yang sementara saya sambungkan wifi ini, nama wifi ini yang Bansus ini. Oke, sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih.